Nanti Pak Iwan. Pak, apa namanya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat selalu untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo, yang kami hormati Kepala Dinas Kebunan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tebo yang mendampingi kami siang hari ini, Bapak-bapak, para kepala sekolah dan umumnya jajaran dunia pendidikan di Kecamatan Rimbo yang kami katakan. Pertama-tama akhirnya kita banyak bersyukur Allah Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karunia Allah pada siang hari ini kita dapat bersilaturahim di SMP 9 ini, serta tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh hadis, kami merasa mempunyai kewajiban untuk bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu pengelola pendidikan ini, sebab dunia pendidikan ini merupakan prioritas pertama dalam kegiatan, dalam proses pembangunan di Republik Indonesia ini. Hal ini dapat kita lihat mulai dari pengalokasian dana APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten. Sebelum dana dibagikan untuk pembangunan yang lain, pemerintah harus mengalokasikan apa yang dikatakan dana moneter. Dana moneter itu untuk infrastruktur, untuk pendidikan, dan untuk kesehatan. Artinya tiga ini mendapat porsi yang paling utama. Dari tiga ini infrastruktur wajar 25%. Kemudian pendidikan itu mendapatkan 20% dari APBN, dari APBD. Kemudian kesehatan hanya 10% dari APBD, dari APBD. Dari pengalokasian dana ini kita sudah tahu bahwa begitu pentingnya dunia pendidikan. Ini yang pertama kali ingin saya sampaikan. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, 3 bulan sekali kami selaku PJ ini dievaluasi dan diberikan pembekalan. Ketika kami dipanggil, kami diberikan pembekalan. Yang hadir memberikan pembekalan kepada kami itu Menteri Keuangan, Menteri BU, Menteri Pendidikan, dan Menpan. Menteri Pendidikan tidak pernah tinggal. Begitu pentingnya nanti pendidikan. Di berbagai tempat saya bicara, satu negara pernah terjadi perang, kebetulan negara itu kalah. Panglima perang bertanya waktu itu pada anggotanya yang tersisa, bukan berapa prajurit yang tersisa yang ditanya, tapi berapa orang guru yang tertinggal. Ini yang ditanya oleh. Artinya apa? Memang betul-betul pendidikan menjadi fokus utama. Apalagi untuk membangun sebuah daerah. Saya ditugaskan di sini 22 Mei 2022. Sebelum saya beranjak yang lain, saya panggil Bapeda. Bapeda, berapa IPM Kabupaten Tebo? Indeks pembangunan manusia Kabupaten Tebo itu berapa? Setelah dilihat oleh Bapeda berdasarkan data yang pada statistik, dari 9 kabupaten, 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Jambi ini, indeks pembangunan manusia Kabupaten Tebo ini nomor 9. Bapak Ibu bayangkan sendiri. Ini yang menjadi dasar.
Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengetahui ini semua kami selalu berusaha. 122 desa di Kabupaten Tebo ini sudah kami jalani, 12 kecamatan, 7 kelurahan di Kabupaten Tebo ini semua sedang kami jalani, termasuk beberapa dusun terkecil dari desa ini. Kalau di Tunjuk Koto ada namanya Desa Dusun Patokan, saya sudah kenal. Kalau di Tebo Ilir ada namanya Selancar Tiang, saya melihat SD yang di Selancar Tiang. Kemudian kalau di Sumai namanya Semerampihan atau Telang Mamang, saya sudah sampaikan. Untuk melihat berbagai permasalahan yang terjadi, saya bertemu dengan perangkat-perangkat desa sebelum dengan dunia pendidikan itu. Yang pertama dikeluhkan oleh perangkat-perangkat desa kepada saya, sulitnya dalam melakukan pembahasan dana desa. Setiap kali membahas dana desa harus ke kabupaten. Ini yang dikeluhkan. Alhamdulillah mulai 2020 ini saya kabupaten, cukup kecamatan. Yang kedua dilakukan oleh para perangkat desa. Perangkat desa itu diminta kerja setiap hari masuk kantor, sementara gajinya dibayar 3 bulan 4 bulan sekali. Ini yang disampaikan kepada kami. Alhamdulillah mulai 2024 ini 23 kemarin, seluruh perangkat desa termasuk kepala desa setiap bulan gaji. Ini. Kemudian di setiap kota kecamatan dibangun Islamic Center oleh pemerintah kabupaten. Kalau masjid-masjid yang di desa-desa ini dapat bantuan dari dana desa. Masjid yang dibangun, Islamic Center yang dibangun oleh pemerintah sekarang menjadi apa? Desa tidak mengalokasikan, kecamatan tidak mengalokasikan. Akhirnya masjid tidak terurus. 11 kecamatan yang bangun Islamic Center nyaris tidak, karena tidak ada yang urus. Nah, melalui APBD Kabupaten kami alokasikan di kecamatan-kecamatan. Kemudian 15 desa di Kabupaten Tebo ini dari tahun 2017 ingin mekar, termasuk di Bogor ini ada lebih kurang 6 desa yang bermasalah. Sudah banyak duit desa habis, sudah banyak iuran masyarakat yang habis. Dari tahun 2017 tidak buka. Pemekaran desa ini ada 2 hal yang menjadi keuntungan kita. Yang pertama, ini bisa mendekatkan jarak pelayanan. Yang kedua, yang lebih penting, kalau tadinya desa itu satu desa dapat lebih kurang 1 miliar dana desa, dengan dimekarkan maka dapat 1 miliar. Alhamdulillah ini di akhir 2022 selama 41 hari 15 desa ini mekar di Kabupaten Tebo ini. Dan 2024 ini kita dapat tambahan dana desa sebesar 15 miliar. Ini beberapa hal. Itu pentingnya untuk mengadakan tim. Nah, terhadap dunia pendidikan ini kami pengen seperti itu, ingin mendengar, ingin menyerap apa-apa yang terjadi di dunia pendidikan ini. Antara lain saya mendapat laporan ada beberapa sekolah yang tutup karena tidak ada murid lagi. Mengapa tidak ada murid lagi? Karena orang tua lebih cenderung masukkan anaknya ke pesantren daripada sekolah umum. Ini salah satu permasalahan. Itu makanya saya sampaikan ke Pak Kadis, temukan saya dengan instansi pendidikan terkait dengan waktu pertemuan yang tidak bisa kami jadwalkan. Bapak Ibu sekalian, mohon disampaikan bukan hanya ketemu dengan para guru yang mendadak seperti ini. Saya setiap Jumat mengadakan safari Jumat. Saya mengadakan safari Jumat tidak pernah saya jadwalkan. Di mana Jumat yang saya pergi, yang akan saya pergi 1 jam sebelumnya saya kasih tahu. Kemudian begitu juga pertemuan seperti ini.
Saya tidak mau, karena saya tahu bahwa saya ini bawahan yang akan selalu dipanggil oleh atasan. Jadi saya tidak mau jadwal tersebut. Saya takut bapak-bapak sudah nunggu di sini, sudah jadwalkan, tahu-tahu saya diundang ke Jambi, diundang ke Jakarta. Akhirnya bapak kecewa. Itu yang saya tahu. Itu makanya saya tidak pernah menjadwalkan kegiatan. Saya setiap hari, setiap jam 5 saya panggil protokol. Apa agenda besok? Termasuklah yang ini kemarin saya panggil dinas pendidikan. Agenda kita besok apa? Pagi rapat koordinasi Pak. Selanjutnya melepas kontingen hari tidak pertanian. Kemudian nasib malam tadi kita dapat musibah ada yang meninggal ya, seorang kiai kita meninggal, tak siap juga ke sana. Kemudian ada berujang tadi ya. Terus toilet jangan seharusnya jam 2 ini saya rapat TAPD, tapi TAPD ini pegawai saya semua masuk Sekda. Bisa nanti saya tunda dan bisa sampai malam. Hanya saja mungkin tadi jadwalnya mereka selesai jam 12 malam nanti. Nah karena ini besok harus tanggal 27 harus ke Palu, siap-siap mereka pulang nanti jam 6 subuh. Jadi itu makanya saya tidak pernah tahu setiap kali kunjungan saya tidak ingin masyarakat bisa nunggu, bapak-bapak sudah nunggu, tahu-tahu saya tidak datang karena tidak ada yang mewakili, itu akan kecewa. Dan kami selalu tidak mau merepotkan masyarakat. Bapak tahu kami ada punya program yang namanya Prakarsa, pejabat silaturahmi dan bekerja di desa. Kami mendirikan dapur umum Bapak Ibu sekalian. Kami tidak mau merepotkan kades, tidak mau merepotkan yang lain. Jadi untuk kami yang datang, termasuk masyarakat, kami semua bawa. Kami turunkan dapur umum dinas sosial supaya kami tidak merepotkan masyarakat. Ini beberapa hal yang kami lakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, sekarang kita masuk kepada dunia pendidikan ini. Terhadap permasalahan tadi, Bapak Ibu sekalian, yang pertama terhadap SDM. SDM ini ketika saya bertugas di Kabupaten Tebo ini, saya setiap malam menandatangani SK pensiun. Saya panggil PKSDM atau pegawai kita. Pak PKSDM, berapa pensiun kita setiap tahun? PKSDM menjawab, Pak, antara 200 sampai 250 orang per tahun. Apalagi saat ini teman-teman kita yang dari Medan, di akademi itu sudah banyak yang pensiun Pak. Tahun-tahun ini paling banyak pensiun mereka. Yang kemarin ditugaskan dari Medan di Kabupaten Tebo ini. Bapak Ibu bayangkan, rata-rata 200 saja satu tahun pensiun. 5 tahun kita tidak menerima pegawai, apa bisnis? Nah, terhadap permasalahan ini kami seluruh pejabat bupati, ada 193 bupati yang PJ sekarang. Kami berkumpul, kami mengadakan kesepakatan, dan kami menghadap depan bersama Presiden, menghadap Presiden bersama Pak, menyampaikan hal ini. Nah, alhamdulillah ini disetujui untuk diadakan verifikasi. Tahun 2022 kita lakukan verifikasi dari 3.000 tenaga honor, tenaga kontrak yang ada di Kabupaten Tebo ini, yang lulus seleksi 2.600. Mengapa yang lain tidak lulus? Ada yang tidak lulus itu karena pendidikan tidak linear dan masa kerjanya kurang dari 2 tahun. Dan ada juga mereka yang honor di swasta, termasuk nih yang sudah lulus tes tahun-tahun sebelumnya, tes P3, ada K2 segala macam. Kemarin ada tuntutan dengan kami sudah lulus Pak, tapi SK kami tidak keluar. Saya langsung ke tempat ditanya, apa sebab ini guru-guru kami ini sudah lulus 18 orang keluar.
PKN menjawab, mereka ini honor di TK swasta Pak, bukan di sekolah negeri. Jadi ibu-ibu kepala sekolah, kalau ada anggota-anggota ibu, guru-guru ibu yang kemarin sudah lulus, ada lebih kurang 18 orang itu sampai sekarang belum diangkat karena mereka honor di sekolah swasta. Jadi bukan ada permainan, ini sudah saya jelaskan. Nah, berkaitan dengan beberapa hal tadi kami sampaikan dan akhirnya disepakati bahwa tenaga kontrak ini diangkat semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari 3.000 yang saya sampaikan tadi, 2.600 yang lulus itu insya Allah nanti sampai 2025 semua akan diangkat. Mengapa ada tes yang dilakukan sekarang? Tes yang dilakukan sekarang untuk menentukan siapa yang dulu, siapa yang dulu. Dan insya Allah tes yang ini kami sudah punya kesepakatan kemarin, mudah-mudahan nanti diturunkan untuk yang masa honornya sudah lebih dari 13 tahun, di samping nilai CAT-nya akan diberikan nilai 15 atau 20%. Ini yang menjadi wacana. Insya Allah dalam 2-3 hari ini. Namun demikian, Bapak Ibu yang honor yang 13 tahun yang memutuskan dulu tetap harus belajar, karena kalau nilai CAT-nya cuma 25, kalau pun ditambah 25 baru 50. Jadi itu tetap masih kurang. Jadi artinya apa? Belajar. Ini perlu tahu. Ini terhadap penyediaan SDM, sumber daya manusia untuk dunia pendidikan. Yang jelas yang sudah terverifikasi pada tahun 2022 untuk diangkat sebagai tenaga pendidikan, sabar-sabar. Kalaupun nanti tes yang akan datang belum beruntung, tetap bersabar, jangan mencari celah lain, karena yang sudah lulus itu insya Allah semua. Dan pada kesempatan ini juga kami sampaikan kepada para kepala sekolah, juga kami sampaikan, ini bukan hanya untuk jajaran pendidikan, seluruh Pemda di seluruh Indonesia ini. Apabila ada kepala sekolah atau guru atau kepala dinas, Pak Camat yang menerima tenaga honor lagi setelah verifikasi nanti, setelah verifikasi kemarin, maka akan ditunda kenaikan pangkatnya 4 tahun. Silahkan kalau berani, kalau sekolah menerima honor. Sebab kalau ini kita perlakukan terus, ini tidak akan berakhir. Kita ingin ini semua berakhir. Termasuk kepala dinas juga kalau menerima pegawai honor di kantor. Termasuk Pak Camat juga kalau menerima pegawai honor di kantor. Jadi setelah ini dicadangkan lagi. Kemarin ada wacana 2024 ini tidak boleh lagi dibayar honor. Nah, kemarin ada wacana seperti itu. Namun telah dikeluarkan yang undang-undang ASN yang baru keluar ini tenaga honor 2024 tetap dibayar seperti biasa. Jadi bagi mereka yang belum lulus, mereka tetap dibayar seperti biasa. Tidak ada penghapusan itu. Kemarin wacananya setelah 2024 ini semua dihapus. Sekarang sudah keluar undang-undang ASN, ini semuanya tetap bekerja seperti biasa. ASN itu adalah PNS dan tenaga kontrak. Bedanya antara PNS dan tenaga kontrak, PNS dapat pensiun, tenaga kontrak tidak. Kalau hak dan kewajiban yang lain sama. Jadi itu yang perlu kami sampaikan ini terhadap SDM. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, terhadap kesejahteraan guru. Guru-guru menuntut ada TPP ya, sertifikasi TPP. Yang pertama kami sampaikan bahwa Bapak Ibu semua jangan hanya tahu hak,
juga harus tahu kewajiban. Tugas Bapak Ibu sekalian adalah tugas yang mulia. Di samping tugas yang Bapak Ibu laksanakan dapat untuk mengisi nafkah hidup Bapak Ibu sekalian, ini merupakan amal ibadah sekalian. Ilmu yang bermanfaat yang Bapak Ibu. Tolong renungkan ini. Sangat mulia tugas Bapak Ibu sekalian. Ekonomi rumah tangga bisa Bapak Ibu penuhi, ibadah juga bisa. Kami berharap Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden pada saat pembekalan kepala daerah, jangan terjebak dengan rutinitas. Tolong guru-guru jangan terjebak rutinitas. Datang pagi ngajar biasanya seperti itu. Kami sangat berharap ke depan Bapak Ibu, para guru, para kepala sekolah supaya ada inovasi dalam pendidikan. Kalau Bapak Ibu tidak ada inovasi dalam pendidikan, bukan hanya SD, SMP, SMA pun nanti akan kosong. Ancaman bagi Bapak Ibu sekalian. Di sekolah umum, apakah sekolah umum ini tidak mampu berinovasi seperti mereka itu? Kalau mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan umum, apakah Bapak Ibu tidak bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan agama, kegiatan unggulan supaya orang tua tertarik masuk ke sekolah umum? Perlu Bapak Ibu, ini ancaman bagi Bapak Ibu. Tahun ini 3 SD tutup karena murid tidak ada lagi. Orang tua sudah semua mau masukkan sekolah, anak-anaknya ke pesantren. Jadi saya sangat berharap Bapak Ibu, saya yang coba terutama kepala sekolah. Kepala sekolah ini sama dengan guru penggerak. Saya berkali-kali yang menyampaikan, guru geraklah untuk menggerakkan teman sesama guru di sekitarnya. Sekolah gerak untuk menggerakkan sekolah-sekolah di sekitarnya. Kami ini berjalan, pendidikan akan maju. Saya akan terus tahun ini. Saya berikan dinas pendidikan kepala dinas termuda yang harus mampu ini untuk 5 orang selama kepemimpinan saya mengangkat kepala dinas. Boleh cek 5 yang saya angkat itu. Apa-apa kena kedekatan, apakah kena prestasi. Saya tidak mau asal kepala dinas. Yang menjadi kepala dinas itu harus siap setiap saat. Ini beberapa. Mungkin ke depan nanti kepala sekolah juga akan saya buat seperti kepala dinas. Paling tidak kepala dinas 3 hal. Yang pertama, ketika di perjalanan masuk waktu bisa jadi imam, bisa doa. Yang kedua, ketika kondangan bisa nyanyi. Yang ketiga, ketika ada rapat bisa paparan. Kalau tidak bisa 3 itu tidak usah jadi kepala dinas. Seperti itu. Kami jalan sampai malam. Paling saya nanti awali saya ikut zuhur. Kalau zuhur kan ada warung. Nah, sampai ke maghrib lagi kasih kepala dinas. Siapa yang macet sudah. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian terhadap Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami membahas APBD kabupaten dan lain-lain, itu 20% kami asingkan dulu. Kalau 1,1 triliun kami ambil 20% dari dinas pendidikan.
Ini tidak boleh digunakan untuk lain, untuk dinas pendidikan. Kalau tadi Bapak Ibu nuntut TPP, 2 kali TPP bisa saya berikan, asal Bapak Ibu betul-betul melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana. Saat ini yang 20% itu habis untuk pembangunan fisik, rehab lokal, meja modern dan sebagainya. Seharusnya rehab lokal, modern dan sebagainya ini tidak membebankan dana APBD, harus dibebankan dana APBN melalui DAK. Tapi sekolah kita banyak yang tidak dapat DAK. Kenapa? Data depodik tidak jelas. Coba Bapak Ibu benari data depodik itu, sehingga dana dan untuk pembangunan fisik sekolah ini habis disedot, kita ambil dari dana pusat, sehingga dana APBD kabupaten ini menggunakan untuk Bapak Ibu semua. Tidak ada dinas lain yang bisa karena dinas pendidikan 20%. Jadi kalau data depodiknya bagus, semua pelajar fisik sudah ada dan dana diangkat, maka yang 20% dari APBD, TPP, dan lain-lain kesejahteraan guru, silakan ambil itu. Kami juga tidak bisa ambil. Apa contoh dana depodik yang salah? Karena saya selalu memverifikasi ketika saya waktu di PU. 3 hari terakhir dinas pendidikan datang menyampaikan dengan saya, Pak, mana fotonya? Barulah sibuk kepala sekolah mengirim foto. Yang diinginkan pemerintah pusat itu data depodik itu, SD ini rusak 4%, kirim foto, decknya jebol, pintu rusak, ini rusak, sebutkan gitu. Biasanya data depodik hanya dikirimkan rusak 45%, rusak 60%, yang rusak apanya? Itu yang selalu membuat sekolah tidak dapat dana DAK itu. Ini sudah kami buktikan. 2023 dengan data depodik yang buruk, Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo dapat 9 miliar. Kita benahi semua data depodik, beberapa sekolah kita benahi, kita undang dari Dinas Pendidikan, dari kementerian ke sini, kami undang kementerian ke sini, perbaiki beberapa sekolah yang kami tonjolkan untuk diperbaiki. Tahun 2024 ini dana DAK Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo 30 miliar. Kalau ini dibenahi terus, maka ini semua kerusakan sekolah bisa kita ambil dari pusat, dan dana kita yang 20% bisa untuk TPP, untuk kegiatan lain, untuk kegiatan, silahkan. Inilah, sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, yang 20% untuk pendidikan itu tak boleh dinas lain penyedap, itu ke dinas pendidikan lah. Seperak pun tidak bisa dinas lain penyedap. Hanya saja selama ini habisnya terkait. Nah, ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kemudian terakhir, Bapak Ibu yang kami hormati, 2023-2024 di tahun politik, gejolak terjadi di mana-mana, terutama di pusat. Kami berharap para ASN yang ada di Kabupaten Tebo ini sesuai dengan arahan Presiden, ini tegak lurus, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Ingat, ini lakukan netralitas yang baik. Kemudian resapi, atiullah, atiul Rasul, wa ulul amri. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pimpinan. Tidak usah macam-macam. Lakukan ini semua dengan baik. Arahan Presiden jelas, tegak lurus. Jangan sampai ada yang macam-macam. Ini sudah terjadi di Kabupaten Tebo ini 2. Tolong Rimbo Hulu jangan dengan dalil Bapak. Kecamatan Sumai dan desa Indah masih tersebut ditindak.
di rumah sakit umum perawat berhenti tahun ini 2023 ini. Tidak melakukan, tapi nyuruh keluarganya melakukan. Keluarganya karena terdesak, saya disuruh saya menolak. Jangan sekali-sekali memerintah orang yang lain. Ingat, ini sudah terjadi di kabupaten. Bapak Ibu silakan tanya-tanya dengar-dengar. Puskesmas Posko 1, rumah sakit umum 1. Ini ada jalur kesehatan, ada jalurnya. Karena ini dari Kementerian Kesehatan dengan dalih sosialisasi KB yang bersangkutan ada di situ dengan alasan mendampingi, sifatnya kami sudah berkali-kali. Nanti jangan lagi ada alasan mendampingi Pak Kadis, sosialisasi pos ada di situ. Ini harus. Ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada Bapak sekalian. Tiga, supaya adil, kemarin kami di Kecamatan Dumai ada tanya jawab. Pada kesempatan ini mengingat keterbatasan waktu, saya berikan kesempatan untuk 3 orang. Silakan nanti siapa yang mewakili menyampaikan. Mana yang bisa kami jawab nanti bisa akan kami jawab. Mana yang tidak nanti akan kami pending dulu. Ini beberapa hal yang kami sampaikan kepada kalian. Yang pertama mengenai SDM yang jelaskan. Yang kedua, jangan menonton, jangan rutinitas. Tolong lakukan inovasi-inovasi. Sekali lagi, tolong lakukan inovasi-inovasi. Bapak Ibu sekalian, kunjungan kami, pertemuan kami yang seperti ini memang hari ini, namun kami tidak punya jadwal. Ketika kami dinas ada pekerjaan, ada kegiatan di Rimbo Ulu, tidak menutup kemungkinan kami akan mampir di sebuah sekolah, apakah itu PAUD, apakah itu SD, apakah SMP, demikian juga SMA. Karena sampai hari ini kami masih menjabat selaku asisten ekonomi pembangunan di Provinsi Jambi, dan kami mendapat amanah juga dengan Pak Gubernur. Ini nanti tanggal 21 kami ada kegiatan ke-22 di SMK 2 dengan Pak Gubernur. Ini nanti dilaksanakan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.